إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kalau meminta atau menaruh air minum kepada ustadz atau dalam pengajian dengan mengharap berkah berupa rezeki dan kesehatan, apakah itu syirik? Nah, ini harus dihabisin nih. Jamaah sekalian, jawabannya itu adalah syirik. Hanya Allah yang bisa memberikan berkah kepada kita. Hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu punya berkah. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Rasulullah SAW menyamakan orang yang mau mencari berkah dari sebuah pohon, dari benda, sama dengan orang yang menyembah berhala. Surat Al-A'raf ayat 138. Kata Bani Israel kepada Musa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qaumun tajhalun. Permintaan mencari berkah, kata Nabi SAW sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, buatkan kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung mereka. Kata Nabi Musa, kalian memang orang-orang bodoh. Kebodohan itulah menyebabkan kesyirikan. Nah jemaah sekalian, hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu punya berkah. Ada 3 syarat untuk mencari berkah dari sesuatu. Pertama, ada dalil itu punya berkah. Yang kedua, dalil cara mencari berkahnya. Yang ketiga, yakin Allah yang memberikan berkah itu hanya sebab. Contohnya apa? Rumah Allah ini, masjid, ini makhluk. Tapi ayat-ayat banyak dan hadis mengajarkan kepada kita, ini adalah tempat yang penuh berkah. Apalagi 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Berarti ada dalilnya, 1. Yang kedua, bagaimana cara mencari berkahnya? Mencari berkah di Masjidil Haram bagaimana caranya? Apakah kita datang mengusap-usap Ka'bah lalu usapkan ke tubuh kita? Tidak. Tapi beribadah di situ. Baca Quran, sholat, menuntut ilmu dan lain-lain. Jadi caranya pun harus sesuai dalil. Yang ketiga, yakin itu hanya sebab Allah memberikan keberkahan. Nah pertanyaannya, apakah bekas-bekas orang soleh, bekas minumnya, bekas makannya itu memiliki berkah? Jawabannya jemaah sekalian, tidak ada dalil bekas-bekas orang soleh itu mengandung keberkahan kecuali untuk 1 orang saja. Siapa dia? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dulu berebutan untuk mengambil sisa air wudhu beliau SAW. Mereka jadikan itu sebagai sesuatu untuk mencari berkah. Kadang bekas-bekas beliau mereka jadikan untuk penyembuhan. Allah jadikan di situ ada keberkahan. Di antara keberkahannya bisa menyembuhkan yang sakit. Ya. Tapi jemaah sekalian, para sahabat tidak melakukan itu kepada seorang pun selain beliau. Begitu pula generasi tabi'in. Generasi sahabat dan generasi tabi'in tidak melakukan itu untuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para ulama yang lainnya, para sahabat yang lain. Iya. Kalau sekarang ada seorang guru, seorang kiai yang boleh dibegitukan, tentu Abu Bakar lebih pantas, Umar lebih pantas. Kenyataannya tidak, mereka hanya melakukan itu untuk Nabi SAW. Iya.